Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irsyad Fadila, pemilik dari Al-Fadilah Resto. Usia saya 21 tahun. Lokasi Al-Fadilah Resto di Jalan Gardu, Kelurahan Balekambang, Kecamatan Kramajati, Jakarta Timur. Thank you, terima kasih. Hai semuanya, hayakumullah. Kalian udah tahu belum chicken shawaya yang ada di Al-Fadilah Resto? Biar kami jelaskan ya. Chicken shawaya dari Al-Fadilah adalah ayam panggang guling dengan cita rasa khas Timur Tengah yang dipanggang dengan mesin pemanggang khusus loh. Agar rasa bumbu lebih meresap, ayam dimarinasi selama 1 malam sebelum dipanggang. Chicken shawaya sangat nikmat bila disantap dengan nasi mandi atau nasi kabuli dari Al-Fadilah Resto. Penasaran gak sih? Ide bisnis Al-Fadilah Resto berawal dari hobi dan pengalaman Mas Irsyad dalam menikmati makanan khas Timur Tengah, terutama saat berkunjung ke Arab Saudi dan Abu Dhabi dalam program Cultural Exchange. Sebagai seorang atlet panahan, Mas Irsyad sempat mendirikan klub panahan khusus untuk anak-anak di daerah Halim dan Jatiranggon. Masuknya pandemi COVID-19 di Indonesia pada bulan Maret 2020 telah memaksa beliau menutup seluruh aktivitas panahan dan mulai bereksperimen dengan masakan khas Timur Tengah di dapur rumah orang tuanya. Tepat setelah Lebaran pada Juni 2020, beliau merealisasikan ide bisnis barunya melalui usaha kuliner khas Timur Tengah yang diberi nama Al-Fadilah Food, yang berkonsep pre-order dan memberikan jasa delivery service menggunakan jasa reseller. Al-Fadilah Resto didirikan pada awal Januari 2022. Saat ini memiliki 4 orang karyawan yang bertugas untuk proses produksi nasi mandi dan nasi kabuli. Usaha Al-Fadilah Resto berfokus pada konsep resto takeaway setelah beralih dari konsep pre-order yang telah dijalankan sejak Juni 2020. Dalam menjalankan bisnisnya, Al-Fadilah Resto menjalankan strategi sebagai berikut. Pertama, melakukan produksi setiap hari dengan kontrol kualitas produk yang ketat. Kedua, menciptakan nuansa khas Timur Tengah pada setiap produk, branding, dan kegiatan pemasaran di berbagai sales channel. Dan ketiga, menerapkan prinsip ekonomi syariah dalam mengembangkan bisnis dan setiap transaksinya. Nah, kalau Mas Irsyad ini, Ya. waktu dulu mendirikan bisnisnya awalnya gitu ya, ini ntar Mas Irsyad pikiran mau kemana sih nih bisnis saya nih, mimpi saya apa gitu, itu kayak apa dulu waktu ceritanya waktu pertama kali sebelum mendirikan ini, mikirin apa sih, mimpiin apa sih gitu loh? Kalau saya sebenarnya tipe orang yang punya target ini bertahap. Ya. Saya bukan tipe orang yang misalkan hari ini kita mulai, wah kita harus punya 100 cabang. Enggak, saya bukan tipe orang kayak gitu. Mungkin bertahap ya. Kalau saya ingat dulu awal-awal produksi kita targetin coba deh seminggu 60 porsi gitu minimal. Alhamdulillah tercapai gitu kan. Bila udah tercapai, kita apalagi ya enaknya tujuannya ya. Coba deh kita bisa nyuplai ke kantor untuk acara-acara. Nah, alhamdulillah bisa juga gitu kan. Mungkin Ada instansi juga yang udah ini ya? Ya, seperti OJK, terus OJK udah ini juga ya? Mandiri Syariah, dulu masih Mandiri Syariah. Iya. Terus ke apa namanya PT Satelitnya Indonesia gitu kan. Udah pernah juga. Ya, beberapa instansi udah kita alhamdulillah udah pernah nyoba produk kita gitu kan. Mungkin
yang paling sering saya ingat-ingat, saya pengen sehari produksi 100 porsi, sehari produksi cukup banyak, dan alhamdulillah sekarang tercapai gitu kan. Udah pernah produksi sehari 200 porsi, udah pernah sehari produksi mungkin berapa ekor ayam, 25 ekor ayam. Nah mungkin untuk selanjutnya saya masih pengen untuk merapikan sistem, karena saya rasa sistem ini perlu dirapikan banget secara manajemen operasional, manajemen risiko, manajemen keuangan, itu perlu banget dirapikan. Supaya apa? Supaya nanti hasil dari penjualannya atau brandingnya atau kualitas pelayanan, kualitas produk itu tetap terjaga. Untuk sementara saya masih ingin untuk mempertahankan atau memperbaiki sistem bisnis ini, yang mungkin nantinya kita bisa buka tempat lebih besar, bisa produksi dengan kuantitas lebih besar, kualitas syukur-syukur bisa meningkat kualitasnya, atau mungkin kita bisa buka cabang. Tapi untuk sekarang kita fokus di sistem dulu, yang nantinya tujuannya buat mempertahankan kualitas. Karena kita kan senjata kita kan di produk ya. Kita nggak ada tempat untuk dine in, jadi orang-orang take away sekedar di produk kita, dia pulang dia makan. Itu kan senjata kita di produknya ini. Kalau orang dengan produknya udah salah, ya udah kita susah juga ke depannya gitu kan. Gitu. Visi Al-Fadilah Resto di tahun 2027 adalah menjadi resto takeaway makanan khas Timur Tengah yang tersebar di 8 wilayah Jadetabek. Visi Mas Ishak ini berawal dari mimpi untuk mengembangkan sebuah resto modern yang bernama Anas Chicken seperti yang ditemuinya pada saat berkunjung ke Istanbul, Turki. Untuk mewujudkan mimpi tersebut, Al-Fadilah Resto harus terus meningkatkan manajemen sistem yang terstruktur, meningkatkan fasilitas yang lebih baik, dan kualitas tetap terjaga. Selanjutnya kami telah mengidentifikasi beberapa case success factor yang relevan terhadap bidang industri kuliner seperti Resto Al-Fadilah. Yang pertama adalah rasa khas Timur Tengah. Kedua, harga. Ketiga, kemasan. Keempat, lokasi. Dan kelima, promosi. Dengan visi Al-Fadilah tahun 2027, yaitu menjadi resto takeaway makanan khas Timur Tengah yang tersebar di 8 wilayah Jabodetabek, kami mengusulkan penggunaan balance scorecard sebagai tools penetapan atau pengembangan strategi kepada Resto Al-Fadilah, yaitu berdasarkan case success factor yang disebutkan sebelumnya mengenai pricing system, original recipe, packaging, promotion, dan location expansion, itu menjadi suatu perbaikan di dalam perspektif learning and growth. Kemudian, berdasarkan aktivitas-aktivitas yang mendukung strategi yang ditetapkan pada perspektif learning and growth, ditetapkan ukuran pencapaian service excellence pada perspektif internal process. Selanjutnya, target pencapaian adalah customer satisfaction pada perspektif customer, sehingga didapat satu top target berupa net profit pada perspektif finansial. Untuk tahun pertama tentang rasa di tahun 2022 ada 2 kali 2 varian. Di tahun 2025 ada standarisasi mutu bahan. Di tahun 2026 ada standarisasi pengoperasian. Dan di tahun terakhir di tahun 2027 ada menu appetizer.
Selanjutnya adalah kemasan. Di tahun pertama 2022 ada desain atau logo khusus. Di tahun 2024 yaitu mendesain kemasan yang ramah lingkungan. Di tahun 2025 ada realisasi kemasan ramah lingkungan. Di tahun 2026 ada program reduce kemasan. Dan di tahun terakhir 2027 ada collection center kemasan bekas. Dan untuk poin terakhir adalah promosi. Di tahun 2024 ada promosi kerjasama syariah, literasi akad syariah di media sosial. Tahun 2025 ada literasi akad wakalah podcast dan YouTube. Di tahun 2026 ada literasi akad non wakalah podcast dan YouTube. Dan di tahun terakhir 2027 ada promosi produk appetizer. Activity Plan KSF. Eksperimen resep nasi mandi dan kabuli pada bulan Januari telah selesai dilaksanakan. Menetapkan resep nasi mandi dan kabuli pada bulan Januari telah selesai dilaksanakan. Pelatihan staf pemasak pada bulan Januari telah dibatalkan karena owner memutuskan untuk menjadi juru masak sendiri. Launching menu nasi mandi dan kabuli pada bulan Januari telah selesai dilaksanakan. Melakukan eksperimen resep nasi biryani pada bulan Januari ditunda dan akan dilakukan pada bulan Juli. Menetapkan resep nasi biryani pada bulan Januari ditunda dan akan dilaksanakan pada bulan Agustus. Pelatihan staf pemasak nasi biryani pada bulan Januari dibatalkan karena owner memutuskan untuk menjadi juru masak sendiri. Mendesain konten promosi pada bulan Januari hingga bulan Juni telah selesai dilaksanakan dan akan dilakukan kembali pada bulan Juli hingga bulan Desember. Time mapping schedule promosi pada bulan Januari hingga bulan Juni telah selesai dilaksanakan dan akan dilakukan kembali pada bulan Juli hingga bulan Desember. Posting promosi produk pada bulan Januari hingga bulan Juni telah selesai dilaksanakan dan akan dilakukan kembali pada bulan Juli hingga bulan Desember. Promosi gerai baru akan dilaksanakan pada bulan Desember.